Baik, untuk puisi pertama yang akan kita presentasikan adalah puisi Doa yang Ditukar karya Fadlizon. Doa yang ditukar, doa sakral, seenaknya kau begal, disulam tambal tak punya moral, agama diobral. Doa sakral, kenapa kau tukar, direvisi sang bandar, dibisiki kacung makelar, skenario berantakan bubar, pertunjukan dagelan vulgar. Ya Allah, dengarlah doa-doa kami, dari hati pasrah berserah, kuatkanlah para pejuang istiqomah di jalan amanah. Baik, untuk analisis pertama yaitu analisis gaya bahasa. Di sini terdapat dua jenis gaya bahasa yang digunakan dalam puisi tersebut, yaitu sarkasme dan repetisi. Untuk gaya bahasa sarkasme adalah gaya bahasa yang mengandung sindiran tajam yang bersifat mencemooh. Dilihat dari kutipan puisi berikut. Doa sakral, seenaknya kau begal, disulam tambal tak punya moral, agama pun diobral. Gaya bahasa ini memiliki arti bahwa Fadlizon mengecam seseorang yang mempermainkan sebuah doa. Adanya gaya bahasa sarkasme tidak lain merupakan bentuk kemarahan yang menggebu akibat insiden doa yang dipermainkan. Selanjutnya adalah gaya bahasa repetisi. Menurut Sumadiria pada tahun 2010 menyatakan bahwa aliterasi merupakan gaya bahasa yang berwujud pengulangan konsonan yang sama. Pengulangan konsonan tersebut biasanya terdapat di akhir kalimat. Pengertian ini sejalan dengan paparan bahwa aliterasi adalah sejenis gaya bahasa yang memakai kata-kata yang bunyinya sama. Ini menurut pendapat Dermawan dan Santoso pada tahun 2017. Bisa dilihat dalam kutipan puisi berikut. Kenapa kau tukar, direvisi sang bandar, dibisiki kacung makelar, skenario berantakan bubar, pertunjukan dagelan vulgar. Pada penggalan puisi di atas merupakan potongan dari puisi berjudul Doa yang Ditukar karya Fadlizon. Dalam penggalan puisi tersebut jelas menggambarkan kekesalan Fadlizon terhadap seseorang yang telah mempermainkan doa, sehingga seorang pembaca doa harus menerima bisikan dari seseorang yang disimbolkan sebagai kacung makelar oleh Fadlizon dalam puisinya. Adanya gaya bahasa ini ditandai dengan adanya pengulangan bunyi konsonan huruf R pada setiap akhir kalimatnya. Selanjutnya yaitu puisi Saja Orang Kaget. Di dalam puisi Saja Orang Kaget dapat dilihat terdapat temuan data mengenai gaya bahasa. Temuan tersebut yakni berupa gaya bahasa personifikasi, gaya bahasa pertentangan, dan gaya bahasa pertautan. Yang pertama, personifikasi. Personifikasi merupakan gaya bahasa yang menggambarkan benda mati seolah bisa bergerak seperti manusia. Atau dalam kata lain, personifikasi merupakan gaya bahasa yang menggambarkan benda mati yang seolah-olah hidup. Di dalam puisi Saja Orang Kaget, gaya personifikasi dapat dilihat dalam kutipan puisi berikut ini. Kaget mikrofon mematuk mulut sendiri. Dalam kutipan tersebut, mikrofon mematuk mulut sendiri termasuk dalam gaya bahasa personifikasi, di mana mikrofon seolah-olah hidup yang bisa mematuk layaknya hewan ular. Gaya bahasa personifikasi digunakan Fadlizon untuk menyinggung sebuah insiden mikrofon maju yang terjadi terhadap lembaga pemerintah ketika menghadiri deklarasi alumni SMA Jakarta Bersatu. Kemudian yang kedua, gaya bahasa pertentangan. Gaya bahasa pertentangan dalam puisi ini terdapat dua, yaitu gaya bahasa innuendo dan gaya bahasa sinisme. Yang pertama, innuendo. Innuendo adalah gaya bahasa pertentangan yang berupa sindiran dengan mengecilkan kenyataan yang sebenarnya. Gaya bahasa innuendo dapat dilihat dalam kutipan puisi berikut ini. Tak lama membuka gerbang istana, tapi di istana tak tahu harus berbuat apa. Dalam kutipan tersebut,
Gaya bahasa innuendo ditandai dengan sindiran pedas yang disampaikan oleh penyair. Gaya bahasa tersebut digunakan Fadlizon yang secara tidak langsung melemparkan sindiran terhadap pemerintah karena dianggap tidak bisa mengurus negara. Yang kedua, sinisme. Gaya bahasa sinisme adalah gaya bahasa yang berupa sindiran berbentuk ejekan terhadap ketulusan diri. Gaya bahasa sinisme dalam puisi ini dapat dilihat dalam kutipan berikut ini. Orang kaget masuk got gorong-gorong, di kolong ketemu hantu kecebong. Dalam kutipan tersebut, gaya bahasa sinisme ditandai dengan kata kecebong, di mana kata kecebong yang mengibaratkan orang-orang yang mengerumuni pemerintah ketika melakukan pengecekan. Gaya bahasa tersebut digunakan Fadlizon dalam mengkritik pemerintah melalui puisinya, karena dianggap belum mampu mensejahterakan rakyat dalam berbagai macam persoalan negeri yang melanda. Kemudian yang ketiga adalah gaya bahasa pertautan. Gaya bahasa pertautan di dalam puisi ini terdapat 4, yaitu epitet, epizeukis, anafora, dan anadiplosis. Yang pertama, epitet. Gaya bahasa epitet adalah salah satu gaya bahasa pertautan yang mengandung sifat atau ciri khas dari seseorang atau sesuatu hal. Gaya bahasa epitet dalam puisi ini dapat dilihat dalam kutipan berikut ini. Orang kaget mudah menyerempet pada baris pertama, kemudian orang kaget terkaget-kaget berentet-rentet pada baris ke-14 dan 23. Dalam kutipan tersebut, gaya bahasa epitet ditandai dengan kata orang kaget yang dapat menggantikan nama seseorang yang sering terkejut. Gaya bahasa tersebut digunakan Fadlizon dalam memberi label orang kaget terhadap lembaga pemerintah. Kemudian yang kedua, gaya bahasa epizeukis. Gaya bahasa epizeukis merupakan gaya bahasa perulangan yang bersifat langsung, yaitu kata yang ditekankan atau diulang beberapa kali berturut-turut. Gaya bahasa epizeukis dalam puisi ini dapat dilihat dalam kutipan berikut. Orang kaget terkaget-kaget berentet-rentet, besok jangan kaget. Dalam kutipan tersebut, gaya bahasa epizeukis ditandai dengan perulangan kata kaget. Gaya bahasa tersebut digunakan untuk menegaskan keadaan pemerintah yang terkejut dalam menanggapi suatu persoalan. Kemudian yang ketiga adalah anafora. Gaya bahasa anafora merupakan gaya bahasa repetisi yang berupa perulangan kata pertama pada setiap baris kalimat. Gaya bahasa anafora dapat dilihat dalam kutipan puisi berikut. Kaget, honor guru rendah sekali. Kaget, harga tiket pesawat begitu tinggi. Kaget, harga jagung tak terjangkau lagi. Kaget, masih banyak pungli. Nah, dalam kutipan tersebut, gaya bahasa anafora itu dapat dibuktikan dengan adanya perulangan pada kata kaget yang ditulis berulang kali. Gaya bahasa anafora di sini digunakan oleh Fadlizon untuk memberikan penegasan makna agar mudah mengenai ketika dibaca oleh masyarakat. Kemudian yang terakhir adalah anadiplosis. Anadiplosis adalah gaya bahasa yang kata atau frasa terakhirnya menjadi kata pertama pada bait atau baris selanjutnya. Nah, gaya bahasa anadiplosis dapat dilihat dalam kutipan puisi berikut ini. Rapat kabinet desa macet. Macet pikiran menggerus logika. Nah, gaya bahasa anadiplosis dalam kutipan puisi tersebut itu ditandai dengan kata atau frasa terakhir yang berbunyi macet, di mana dalam kutipan puisi tersebut yang menjadi kata pertama pada bait atau baris selanjutnya itu berasal dari kata yang terakhir dalam bait yang sebelumnya. Gaya bahasa anadiplosis digunakan untuk menyindir kebijakan pemerintah yang lamban dalam mengambil keputusan, dalam menentukan kebijakan sehingga berimbas negatif terhadap rakyat. Puisi selanjutnya yang dianalisis adalah Rakyat Bergerak. Dalam penelitian ini, pengarang menggambarkan gaya bahasa ada dua. Yang pertama adalah sarkasme. Fadlizon memakai gaya bahasa sarkasme pada puisi-puisi yang dibuatnya, yaitu dengan penggalan, negeri ini makin rusak,
dipimpin penguasa congkak. Penggalan puisi tersebut merupakan penggalan dari puisi berjudul Rakyat Bergerak. Adapun gaya bahasa sarkasme dalam penggalan puisi di atas ditandai dengan kalimat dipimpin penguasa congkak. Dalam kalimat tersebut, Fadli secara langsung menyindir pemerintah yang dirasanya semakin congkak. Adanya gaya bahasa mengandung makna yaitu menggambarkan paradigma Fadlizon dalam memandang permasalahan negeri ketika dipimpin oleh pemerintah saat ini. Fadli memandang negeri ini telah rusak karena dipimpin oleh penguasa yang sombong. Hal ini bisa dibuktikan dalam kutipan puisi yang memakai gaya bahasa sarkasme, yaitu penguasa congkak. Yang kedua yaitu epitet. Pemakaian gaya bahasa epitet memang tidak sebanyak gaya bahasa sarkasme dalam puisi yang diciptakan oleh Fadlizon. Akan tetapi, Fadlizon kadang memakai gaya bahasa epitet untuk menggambarkan seseorang seperti dalam puisi berikut ini. Selanjutnya epitet. Pemakaian gaya bahasa epitet memang tidak sebanyak sarkasme dalam puisi ini. Penggalan puisi tersebut merupakan penggalan dari puisi yang berjudul Rakyat Bergerak. Gaya bahasa epitet dalam penggalan puisi di atas adalah kalimat jiwa-jiwa merdeka. Karena mengandung gaya bahasa yang menggambarkan sifat atau ciri khas dari seseorang atau sesuatu hal, maka dari kata jiwa-jiwa merdeka yang diciptakan oleh Fadlizon menggambarkan masyarakat-masyarakat yang jiwanya telah menyadari akan kekacauan pemerintah saat ini dan mengharapkan untuk perubahan. Fadlizon sendiri merasa bahwa hak untuk berdemokrasi kian lama semakin dipersulit oleh pemerintah. Apalagi dengan adanya rakyat di depan gedung Bawaslu pada tanggal 22 Mei 2019 juga dapat dihubungkan dengan puisi tersebut.